Ada hari-hari dalam hidup manusia yang tampak seperti hari biasa. Namun di langit sana, ada sesuatu yang sedang bergeser. Angin berembus dengan arah yang berbeda. Udara terasa lebih hangat, dan batinmu seperti bergetar tanpa sebab. Itulah tanda. Semesta sedang bergerak. Tuhan sedang menulis ulang garis takdirmu dengan cara yang halus, perlahan, namun pasti menuju arah yang selama ini kamu impikan. 7 November bukan sekadar tanggal di kalender. Ia adalah simbol peralihan energi. Ketika arus besar keberlimpahan mulai berputar dan mencari wadah yang pantas menerimanya. Dan wadah itu adalah dirimu. Jiwa yang telah ditempa oleh luka, kesabaran, dan doa yang tak pernah berhenti meski langit terasa sunyi. Selama ini mungkin kamu bertanya, kapan doaku dijawab? Kamu menunggu sesuatu yang kamu sendiri tak tahu kapan datangnya. Namun ketahuilah, Tuhan tidak pernah menunda. Ia hanya menyiapkan waktu yang paling tepat, agar ketika hadiah itu datang, hatimu sudah cukup kuat untuk menerimanya. Tuhan bukan sedang menutup jalanmu. Ia sedang menyingkirkan batu di sepanjang langkahmu agar kamu tak lagi tersandung saat menuju puncak. Hari ini getaran semesta sedang meninggi. Energi keberlimpahan, kemakmuran, dan kejutan-kejutan ilahi sedang mengalir dalam diam. Seperti sungai yang tak pernah berhenti mencari muara, begitu pula energi rezeki itu. Mencari mereka yang hatinya bersih, pikirannya jernih, dan imannya teguh. Dan jika kamu membaca kata-kata ini sekarang, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari langit, tanda bahwa kamu termasuk di antara jiwa-jiwa yang sedang disiapkan untuk menerima limpahan besar dari Tuhan. Mungkin selama ini kamu melewati masa-masa yang melelahkan. Kamu merasa berjalan sendirian, menahan tangis di malam hari, berpura-pura kuat di hadapan dunia yang tak peduli. Tapi justru karena itu, semesta menilai kamu layak. Hanya mereka yang pernah jatuh, yang tahu bagaimana rasanya berdiri dengan iman. Hanya mereka yang pernah kehilangan, yang akhirnya belajar menghargai setiap anugerah yang datang. Dan hanya mereka yang tetap bertahan di tengah badai, yang akhirnya akan melihat pelangi di langitnya sendiri. 7 November 2025 adalah titik balik. Hari ketika apa yang dulu mustahil menjadi nyata. Hari ketika rezeki yang tertahan mulai mengalir, doa yang terpendam mulai dijawab, dan kehidupan yang beku mulai bergerak lagi. Kamu akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam diam, melalui pertemuan yang tak terduga, kabar baik yang datang dari arah tak disangka, dan perubahan kecil yang ternyata menjadi awal dari keajaiban besar. Jadi, sebelum kamu melanjutkan langkahmu hari ini, tarik napas perlahan dan rasakan. Ada sesuatu yang berbeda di udara. Getarannya lembut tapi kuat, tenang tapi nyata. Itu adalah tanda bahwa arus besar keberlimpahan sudah mendekat. Kamu tidak perlu mengejar, kamu hanya perlu bersiap menerimanya dengan hati terbuka. Jiwa terpilih, ingatlah. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Setiap kesedihan yang kamu lewati bukan sia-sia. Setiap penantian yang kamu jalani adalah bagian dari proses penyucian agar berkat yang datang nanti tidak menghancurkanmu tapi mengangkatmu. Percayalah. Semesta sedang menata segalanya agar rezekimu tidak sekadar datang tapi menetap. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengingatkanmu, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan dari langit tidak pernah terlewat dari hidupmu. Serta komentarlah 77 di kolom komentar sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena begitu kamu menegaskan kesiapanmu, semesta akan segera bekerja dan pintu-pintu yang dulu tertutup akan terbuka satu persatu di hadapanmu. Hari ini bukan kebetulan kamu sampai di sini. Hari ini adalah panggilan,
dan Tuhan sedang berbisik lembut di hatimu, waktumu telah tiba. Bagian 1. Ketika langit mulai bergerak untukmu. Ada masa dalam hidup ketika langit tampak lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada kabar baik, tidak ada tanda-tanda keajaiban, hanya keheningan panjang yang membuatmu bertanya, apakah semua doa ini masih didengar? Namun justru di balik keheningan itu, sesuatu sedang bekerja. Tangan tak terlihat sedang menata ulang jalanmu, mengubah arah hidupmu, dan mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. 7 November 2025 bukan hanya sebuah tanggal di kalender. Ini adalah gerbang energi baru yang membawa perubahan besar bagi jiwa-jiwa yang terpilih. Hari ini, arus semesta sedang bergerak seperti sungai cahaya yang deras, mencari wadah yang siap untuk menerimanya. Dan wadah itu adalah kamu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bertahan. Karena meski hidup berkali-kali menjatuhkanmu, kamu memilih untuk tetap berdiri, tetap berdoa, dan tetap percaya bahwa setiap luka membawa makna. Tuhan tidak pernah lupa pada mereka yang sabar. Ia menunda bukan karena tidak sayang, tapi karena Ia ingin saat waktunya tiba, kamu sudah cukup dewasa untuk mengelola anugerahnya. Sebab tidak semua yang datang cepat akan bertahan lama, tapi yang datang di waktu yang tepat akan tinggal selamanya. Bayangkan berapa banyak malam yang telah kamu lalui dengan hati bergetar antara harapan dan putus asa. Berapa banyak air mata yang kamu sembunyikan agar dunia tidak tahu bahwa kamu sedang rapuh. Tapi percayalah, tidak satu pun dari itu sia-sia. Setiap tetes air mata adalah benih yang kini tumbuh menjadi pohon keberkahan. Setiap doa yang kamu ucapkan di bawah langit malam telah naik ke ruang tak terlihat, dan pada hari ini sebagian doa itu mulai turun kembali dalam bentuk keajaiban. Langit sedang bergerak, bukan dalam bentuk guntur atau kilat, tapi dalam sunyi yang lembut. Energi keberlimpahan sedang mengalir dari segala arah, menembus batas logika, dan mendatangi mereka yang hatinya bersih dari iri, dendam, dan ketakutan. Tuhan memilih orang-orang yang siap, bukan secara materi, tapi secara batin. Karena rezeki yang besar hanya bisa dijaga oleh hati yang besar pula. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap langkah yang kamu ambil akhir-akhir ini bukan kebetulan. Pertemuan yang terasa kecil, ide yang tiba-tiba muncul, kabar dari seseorang yang tak kamu sangka, semua itu adalah potongan puzzle dari rencana ilahi yang sedang disusun untukmu. Tuhan sedang menenun takdirmu dengan benang cahaya, dan sebentar lagi pola indahnya akan tampak di hadapanmu. Hari ini semesta menunduk dan berbisik ke telingamu, bangkitlah. Sudah cukup kamu menunggu, sekarang saatnya menerima. Ratusan miliar energi keberlimpahan sedang dialirkan ke bumi, bukan hanya dalam bentuk uang atau materi, tapi dalam bentuk kesempatan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan yang stabil. Rezeki sejati tidak hanya tentang apa yang kamu genggam, tapi tentang bagaimana hatimu merasakan cukup bahkan ketika belum semua datang. Dan lihatlah ke dalam dirimu betapa jauh kamu telah melangkah. Dahulu kamu hanya seseorang yang ragu, sering takut pada masa depan, dan mudah menyerah saat kesulitan datang. Tapi sekarang kamu mulai memahami bahwa setiap badai hanya datang untuk menguatkan sayapmu. Kamu bukan lagi korban keadaan, kamu adalah pencipta arah. Setiap luka yang dulu menyakitkan kini menjadi penuntun menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ketahuilah, ketika kamu mulai mempercayai proses, semesta pun mempercayaimu. Ia akan memindahkan gunung demi membuka jalanmu. Ia akan menyingkirkan orang-orang yang menghalangi pertumbuhanmu. Ia akan menutup pintu yang salah agar kamu tidak tersesat lagi. Semua terjadi bukan karena kebetulan, tapi karena kamu telah dipilih untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekadar bertahan hidup. Kamu dipilih untuk bersinar. Mungkin kamu belum melihat hasilnya hari ini, tapi rasakan saja. Ada sesuatu di udara yang berbeda,
Ada kehangatan yang tak biasa menyentuh kulitmu. Ada getaran lembut yang menyentuh jantungmu. Itu bukan perasaan kosong. Itu tanda bahwa frekuensimu mulai sejajar dengan energi berkat yang sedang turun. Seperti antena yang menangkap sinyal ilahi, hatimu kini sedang terhubung langsung dengan sumber rezeki tanpa batas. Kamu tidak perlu lagi mengejar, karena yang kamu cari sedang datang mendekat. Kamu tidak perlu lagi memaksa, karena yang terbaik sedang disiapkan dengan cara yang tidak kamu duga. Satu hal yang perlu kamu lakukan hanyalah menjaga getaran syukurmu. Syukur adalah magnet paling kuat di semesta. Ia mampu menarik semua kebaikan yang seharusnya menjadi milikmu. Dan saat kamu membaca ini, sadarlah. Tidak ada kebetulan di dunia ini. Kamu sampai di sini karena dipanggil oleh sesuatu yang lebih tinggi dari dirimu sendiri. Mungkin kamu sudah letih, tapi itu pertanda bahwa jarak menuju cahaya sudah sangat dekat. Jangan berhenti sekarang, karena sebentar lagi kamu akan menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam diam, mengubah hidupmu tanpa suara, tapi dengan keajaiban yang nyata. Jadi jiwa terpilih, bangkitlah hari ini dengan keyakinan penuh. Lihatlah cermin dan katakan pada dirimu, aku layak menerima keajaiban, aku layak hidup dalam keberlimpahan, aku siap menerima yang terbaik dari semesta. Biarkan setiap kata itu menjadi doa yang menembus langit. Biarkan setiap napasmu menjadi tanda kesiapanmu. Karena mulai hari ini, 7 November 2025, bukan hanya sekadar hari dalam kalender, tapi hari ketika seluruh alam bekerja untukmu. Hari ketika Tuhan menunjukkan bahwa tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada sabar yang tak berbalas, dan tidak ada luka yang tidak membawa berkah. Hari ketika cahaya keberlimpahan turun perlahan ke dalam hidupmu dan berkata, inilah waktumu. Bagian 2. Ujian sebelum keajaiban. Tidak ada cahaya yang lahir tanpa terlebih dahulu melewati kegelapan. Tidak ada keberhasilan yang hadir tanpa terlebih dahulu menguji keteguhan jiwa. Setiap orang yang dipilih untuk menerima sesuatu yang besar akan selalu lebih dulu melewati jalan yang terjal. Karena hanya melalui kesulitanlah seseorang mampu memahami makna sejati dari anugerah. Jiwa terpilih. Jika kamu merasa hari-hari kemarin begitu berat, jangan buru-buru menilai hidup ini kejam. Terkadang Tuhan tidak sedang menghukummu, Ia hanya sedang mengasahmu. Batu permata tidak akan berkilau tanpa gesekan dan hati manusia tidak akan bersinar tanpa luka. Mungkin kamu telah kehilangan sesuatu yang sangat kamu cintai, mungkin kamu pernah ditinggalkan, mungkin kamu pernah ditolak berkali-kali, atau mungkin kamu sedang berdiri sendirian di tengah hidup yang terasa sepi. Namun percayalah, di balik itu semua ada maksud yang indah. Maksud yang hanya bisa dipahami ketika semuanya sudah selesai. Ujian itu bukan tanda kamu tidak berharga, justru sebaliknya. Itu bukti bahwa kamu disiapkan untuk sesuatu yang bernilai tinggi. Seorang pandai besi tidak akan membakar logam murahan, ia hanya membakar besi terbaik untuk dijadikan pedang yang tangguh. Begitu pula Tuhan. Ia tidak akan menempatkan beban besar di pundak yang lemah, karena Ia tahu siapa yang sanggup menanggungnya. Dan lihatlah dirimu sekarang. Kamu masih berdiri. Meski dunia pernah berusaha menjatuhkanmu, kamu tidak hancur. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa ada kekuatan ilahi yang terus menopangmu dalam diam. Kadang manusia berharap keajaiban datang tanpa rasa sakit. Padahal justru rasa sakitlah yang membuka pintu keajaiban. Tanpa kekecewaan, kamu tidak akan pernah belajar membedakan mana yang sejati dan mana yang palsu. Tanpa kehilangan, kamu tidak akan pernah tahu betapa berharganya yang kamu miliki. Dan tanpa kehancuran, kamu tidak akan pernah tahu bahwa kamu bisa bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Ada kalanya kamu merasa semua orang meninggalkanmu. Teman menjauh, keluarga tak memahami, dunia seolah menutup pintunya. Tapi disitulah sebenarnya kamu sedang dipanggil untuk mengenal dirimu sendiri. Kesepian bukan kutukan, ia adalah ruang suci di mana jiwa berbicara jujur kepada dirinya sendiri.
Di dalam kesunyian itu, kamu akan menemukan bahwa kekuatan sejati tidak pernah datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam. Dari keberanian untuk tetap percaya ketika tidak ada alasan untuk percaya. Ingatlah, setiap kesulitan selalu membawa pesan rahasia. Tuhan tidak menuliskan pelajaran hidup dalam tinta, Ia menulisnya melalui pengalaman, dan pengalaman paling berharga seringkali datang dari hal-hal yang paling menyakitkan. Seseorang yang tidak pernah disakiti tidak akan pernah benar-benar memahami arti ketulusan. Seseorang yang tidak pernah jatuh tidak akan pernah belajar bagaimana cara berdiri dengan rendah hati. Seseorang yang tidak pernah kehilangan tidak akan pernah mengenal arti syukur yang sesungguhnya. Maka jika hatimu hari ini masih terasa perih, jangan anggap itu sebagai akhir. Itu hanyalah halaman yang sedang dilipat agar kisahmu bisa dibuka ke bab berikutnya. Tuhan tidak pernah menutup sesuatu tanpa menyiapkan sesuatu yang lebih indah di baliknya. Mungkin kamu belum melihatnya sekarang, tapi keindahan itu sedang bergerak menuju hidupmu dengan langkah yang pasti. Kamu hanya perlu bertahan sedikit lebih lama karena setelah badai, langit akan terlihat paling jernih. Jangan takut pada ujian. Ujian adalah tanda bahwa semesta sedang memeriksa kesiapanmu untuk naik ke level berikutnya. Setiap kali kamu merasa kehilangan arah, ketahuilah bahwa kamu sebenarnya sedang dipandu untuk menemukan jalur baru. Setiap kali kamu merasa ditolak, pahamilah bahwa itu cara semesta melindungimu dari hal yang tidak sejalan dengan takdirmu. Dan setiap kali kamu merasa jatuh, ingatlah bahwa tidak ada jatuh yang sia-sia selama kamu masih mau bangkit lagi. Ada orang yang menyerah di tengah proses, padahal mereka sudah sedekat satu langkah dari keajaiban. Jangan jadi seperti itu, Ike. Kamu sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali ke belakang. Kamu sudah menanggung terlalu banyak luka untuk berhenti sebelum sampai pada puncak. Percayalah, apapun yang kamu alami sekarang adalah bagian dari pola besar yang penuh makna. Semua tangisanmu, semua perjuanganmu, semua rasa sabarmu, tidak satu pun akan terbuang. Semuanya sedang diubah menjadi kekuatan yang akan membuatmu bersinar ketika waktunya tiba. Tuhan seringkali membungkus hadiahnya dalam bentuk ujian, agar hanya mereka yang benar-benar tulus yang bisa menerimanya. Dan jika kamu mampu melewati semua ini tanpa kehilangan kebaikan hatimu, maka kamu telah lulus ujian paling sulit dalam hidup. Ujian menjadi manusia yang tetap beriman pada kebaikan meski dunia tidak ramah. Dan percayalah, tidak lama lagi semua pengorbananmu akan terbayar. Bukan hanya dengan rezeki yang melimpah, tapi juga dengan kedamaian batin yang selama ini kamu cari. Jiwa terpilih, jangan kecilkan makna dari penderitaanmu. Setiap luka adalah surat cinta dari semesta yang berkata, "Aku sedang membentukmu menjadi sesuatu yang luar biasa." Dan ketika hari itu tiba, hari ketika keajaiban itu datang, kamu akan tersenyum, menatap ke langit dan berkata, "Sekarang aku mengerti mengapa aku harus melalui semua itu, karena pada akhirnya ujian bukan untuk menghancurkanmu. Ia ada untuk mempersiapkanmu, agar ketika berkat itu akhirnya turun, kamu sudah cukup bijak untuk tidak menyia-nyiakannya, dan pada hari itu kamu akan tahu. Tuhan tidak pernah salah waktu, Ia hanya menunggu sampai jiwamu siap untuk menerima keajaiban besar yang telah disiapkan untukmu sejak awal. Bagian 3. Arus energi keberlimpahan yang sedang mengalir. Ada masa dalam hidup di mana sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak. Tanpa suara, tanpa tanda mencolok, namun jiwamu bisa merasakannya. Sebuah getaran lembut seolah udara di sekitarmu membawa pesan samar dari alam semesta. Bersiaplah sebab yang kamu doakan sedang menuju kepadamu. Jiwa terpilih, hari ini bukan hari biasa. 7 November 2025 adalah hari ketika arus besar dari langit mulai mengalir
membawa energi keberlimpahan dalam bentuk yang belum pernah kamu bayangkan. Bukan sekadar uang, bukan sekadar harta, tapi aliran energi yang melahirkan peluang, mempertemukanmu dengan orang yang tepat, membuka pintu yang selama ini tertutup, dan menghidupkan kembali harapan yang pernah padam di dalam dadamu. Semesta bekerja seperti sungai yang mencari jalannya sendiri. Air tidak pernah memaksa batu untuk berpindah, tapi ia akan terus mengalir, menemukan celah sekecil apapun untuk menembus batas. Begitu pula dengan energi rezeki. Ia tidak datang kepada mereka yang mengeluh, tidak juga kepada mereka yang iri pada keberhasilan orang lain. Energi ini hanya menuju kepada jiwa-jiwa yang hatinya tenang, pikirannya terbuka, dan imannya tidak mudah goyah. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi setiap doa yang kamu ucapkan di masa lalu tidak pernah hilang. Mereka mengendap di lapisan langit seperti air yang tertahan di bendungan, dan ketika waktunya tiba, ketika frekuensi keyakinanmu cukup kuat, ketika hatimu cukup bersih, maka pintu bendungan itu akan terbuka, dan semua keberlimpahan itu akan turun sekaligus. Hari ini, pintu itu sedang terbuka, dan kamu akan menyaksikan bagaimana hal-hal kecil yang tampak acak akan saling terhubung menjadi rangkaian yang sempurna membawamu ke arah yang selama ini kamu impikan. Lihatlah sekelilingmu dengan mata yang baru. Mungkin kamu akan menerima pesan dari seseorang yang sudah lama tidak kamu temui. Mungkin ada tawaran pekerjaan, bisnis, atau peluang tak terduga datang tiba-tiba. Atau mungkin kamu hanya merasakan ketenangan luar biasa tanpa alasan jelas. Semua itu adalah tanda bahwa arus keberlimpahan sedang bergerak di jalurmu. Namun ingatlah, agar arus itu terus mengalir, kamu harus menjadi wadah yang siap menerimanya. Jangan biarkan pikiran negatif menjadi sumbatan. Jangan biarkan rasa takut menahan energi itu di pintu gerbang hidupmu. Tuhan tidak pernah menahan rezeki siapapun, yang sering menahannya adalah diri kita sendiri. Dengan ketidakpercayaan, dengan keraguan, dengan rasa tidak layak. Padahal kamu layak, kamu pantas menerima segala kebaikan yang selama ini kamu rindukan, karena di dalam dirimu sudah ada getaran yang sama dengan energi semesta, getaran cinta, kebaikan, dan keikhlasan. Bayangkan energi ini seperti sungai emas yang mengalir dari langit, turun ke bumi dalam bentuk peluang, ide, inspirasi, dan pertemuan yang penuh makna. Orang yang kamu bantu beberapa waktu lalu tiba-tiba membawa kabar baik. Seseorang yang dulu menolakmu kini datang dengan penawaran baru. Atau mungkin ide yang kamu abaikan selama ini justru berubah menjadi jalan rezekimu. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan sedang mengatur semuanya agar kamu menerima dengan cara yang paling indah dan paling tepat. Dan inilah saatnya kamu belajar percaya bukan dengan logika tapi dengan rasa, percaya bahwa meskipun kamu belum melihat hasilnya, energi keberlimpahan itu sudah bekerja untukmu. Percaya bahwa meski kamu belum memegang uangnya, nilainya sudah mulai mengalir di sekelilingmu. Percaya bahwa meski jalanmu masih terlihat sunyi, takdir sedang melangkah ke arahmu dengan langkah yang pasti. Buka hatimu, tarik napas panjang dan rasakan udara hari ini. Ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Ada ketenangan yang lembut seperti pelukan hangat dari semesta yang berkata, "Kamu tidak perlu lagi berjuang sendirian. Aku sudah di pihakmu." Dan memang benar, kamu tidak sendiri. Setiap doa yang pernah kamu ucapkan, setiap air mata yang pernah kamu jatuhkan, semuanya menjadi bagian dari kontrak tak terlihat antara dirimu dan semesta. Dan hari ini kontrak itu mulai dipenuhi. Namun ingat, energi keberlimpahan ini tidak bisa ditangkap oleh hati yang penuh keluh. Ia hanya datang kepada mereka yang mampu berkata, "Aku yakin sendiri, aku percaya." Karena kepercayaan adalah magnet yang paling kuat di alam semesta.
Semakin kamu yakin, semakin cepat energi itu datang kepadamu. Semakin kamu bersyukur atas hal kecil, semakin besar hal besar yang akan kamu terima. Hari ini, rezekimu tidak hanya sedang ditulis ulang, tapi sedang diarahkan agar mengalir lebih deras. Pintu yang dulu tertutup mulai terbuka perlahan. Orang yang dulu tak melihat nilaimu mulai sadar siapa kamu sebenarnya. Dan semesta sedang berbisik lembut, sekarang waktumu. Jiwa terpilih, jangan takut menerima. Kamu telah melewati ujian panjang, kamu telah sabar dalam penantian, dan kini kamu telah sampai pada tahap penerimaan. Tuhan tidak pernah mengirim sesuatu tanpa alasan. Jika kamu menerima pesan ini hari ini, itu artinya kamu sudah termasuk dalam daftar mereka yang siap untuk menerima keberlimpahan. Katakan dalam hatimu dengan penuh keyakinan, "Aku membuka diri untuk segala bentuk kebaikan. Aku siap menerima rezeki, cinta, dan kedamaian dari segala arah. Aku layak mendapatkan yang terbaik." Ucapkan itu bukan sekali, tapi berulang-ulang sampai hatimu bergetar. Karena getaran keyakinan adalah bahasa yang paling dipahami oleh semesta. Dan ketika kamu berbicara dengan bahasa itu, alam akan menjawab dengan cara yang menakjubkan. Ingat, arus keberlimpahan bukan hanya sedang lewat. Ia sedang mencari rumah, dan hari ini rumah itu adalah kamu. Sambutlah dengan tangan terbuka, dengan hati penuh syukur dan dengan iman yang tidak goyah. Sebab mulai hari ini 7 November 2025 seluruh alam semesta bergerak bukan untuk mengujimu lagi, tapi untuk mengangkatmu ke puncak yang selama ini kamu impikan. Bagian 4. Ketika Tuhan bekerja dalam diam. Ada satu rahasia besar yang sering luput dari pandangan manusia, bahwa Tuhan bekerja dalam diam. Tidak selalu lewat kilatan cahaya, tidak selalu lewat suara yang mengguncang, dan tidak selalu lewat kejadian besar yang mudah terlihat. Seringkali ia bekerja di balik peristiwa-peristiwa kecil, dalam percakapan yang tampak sepele, atau dalam langkah yang kamu ambil tanpa sadar. Ia mengatur setiap detik dengan presisi yang tak bisa dijelaskan logika manusia, seolah semesta adalah jam raksasa yang berdetak sesuai kehendaknya. Jiwa terpilih, berapa kali kamu merasa bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi dalam hidupmu? Berapa kali kamu menatap langit dan merasa doa-doamu hanya berputar di udara, tidak pernah sampai ke tempat yang kamu harapkan? Namun ketahuilah, justru di saat-saat seperti itu Tuhan sedang bekerja paling keras, bukan di depan matamu tapi di balik layar kehidupanmu. Ia sedang menyiapkan sesuatu yang begitu indah, sampai-sampai ketika itu datang kamu hanya bisa menangis dan berkata, "Jadi ini alasan semua rasa sakitku." Tuhan tidak membutuhkan suara keras untuk menunjukkan kuasanya. Ia cukup menggerakkan satu hati dan seluruh jalan hidupmu bisa berubah. Ia cukup menutup satu pintu yang kamu anggap penting agar kamu berbelok ke arah yang akan menyelamatkanmu. Ia cukup mempertemukanmu dengan satu orang yang tampak biasa, tapi ternyata menjadi jembatan besar bagi masa depanmu. Itulah caranya bekerja, lembut, halus, dan penuh kasih, seolah ia tidak ingin menakut-nakuti, tapi justru ingin memelukmu. Ketika sesuatu dalam hidupmu tiba-tiba berhenti berjalan, jangan terburu-buru panik. Mungkin itu bukan kegagalan, tapi perlindungan. Kadang Tuhan menghentikan langkahmu karena Ia melihat sesuatu di depan yang tidak kamu lihat. Ia memalingkanmu dari sesuatu yang kamu anggap baik, hanya karena Ia tahu itu akan melukaimu. Dan Ia menunda sesuatu yang kamu inginkan, bukan untuk menghukum, tapi untuk mempersiapkan hatimu agar tidak rusak ketika yang kamu minta benar-benar datang. Bayangkan seekor ulat di dalam kepompong. Dari luar ia tampak tidak bergerak, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi di dalam perubahan besar sedang terjadi. Sel-sel tubuhnya bertransformasi membentuk sayap dan menyiapkan dirinya untuk terbang. Begitu pula dirimu. Ketika hidup tampak diam, bukan berarti tidak ada yang terjadi, itu hanya fase kepompongmu. Masa di mana Tuhan sedang menyusun ulang struktur hidupmu,
agar kamu siap menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jangan takut pada keheningan. Keheningan bukan ketiadaan, keheningan adalah pergerakan yang sedang disembunyikan. Seperti bumi yang berputar tanpa suara, begitu pula Tuhan mengatur hidupmu tanpa perlu tepuk tangan. Dan justru dalam diam itulah keajaiban tumbuh paling cepat. Akar yang kuat tidak tumbuh di atas permukaan tanah, tapi di dalam kegelapan yang sunyi. Maka ketika hidupmu terasa sepi dan tenang, ketahuilah, akar kekuatanmu sedang tumbuh dalam. Ada saatnya kamu akan memahami bahwa semua yang dulu terasa tidak adil ternyata adalah bentuk perlindungan terbaik. Kegagalan yang dulu kamu tangisi sebenarnya adalah cara Tuhan membawamu ke sesuatu yang lebih baik. Orang-orang yang meninggalkanmu sebenarnya hanya dikirim untuk sementara agar kamu belajar berjalan sendiri. Dan setiap pintu yang tertutup ternyata hanya menuntunmu ke gerbang yang lebih megah. Apa yang dulu kamu anggap akhir, ternyata hanyalah belokan menuju awal yang baru. Tuhan tidak pernah lupa pada doa-doa yang kamu ucapkan di malam sunyi. Ia mendengar setiap kata bahkan yang hanya kamu bisikan dalam hati apa sih. Tapi ia juga tahu waktu yang tepat untuk menjawabnya. Terkadang ia menunda, bukan karena menolak tapi karena ingin memberi lebih dari yang kamu minta. Seperti seorang pelukis yang belum menunjukkan lukisannya karena masih ingin menambahkan warna terbaik, begitu pula Tuhan. Ia menunda hanya untuk menyempurnakan keindahan rencananya, maka bersabarlah. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya, bukan dengan cara yang kamu inginkan. Percayalah, Ia tidak pernah diam tanpa tujuan. Setiap diam adalah strategi. Setiap penundaan adalah persiapan dan setiap kehilangan adalah bentuk penyelamatan yang sedang disamarkan. Kadang kamu berpikir, aku sudah berdoa begitu lama, mengapa belum juga terjadi? Dan jawabannya sederhana. Karena keajaiban tidak datang tergesa-gesa. Ia datang saat kamu benar-benar siap menerimanya tanpa sombong, tanpa takut, tanpa kehilangan makna. Tuhan tidak ingin hanya memberimu apa yang kamu mau. Ia ingin memberimu apa yang bisa membuatmu bahagia dalam jangka panjang. Dan kebahagiaan sejati tidak bisa datang pada hati yang belum matang. Hari ini, lihatlah ke dalam hatimu. Apakah kamu masih sabar menunggu dalam diam? Apakah kamu masih percaya bahwa sesuatu sedang disiapkan untukmu meski kamu belum melihatnya? Jika ya, maka kamu sudah menjadi bagian dari mereka yang kuat. Orang-orang yang berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Mereka yang mampu tersenyum meski belum melihat hasilnya, karena tahu bahwa setiap detik adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Jiwa terpilih. Jangan takut lagi dengan ketenangan yang kamu alami. Jangan lagi merasa bahwa hidupmu stagnan. Kamu sedang berada di fase terindah dari perjalananmu. Fase ketika Tuhan sedang membangun jalan dengan tangannya sendiri. Percayalah, jalan itu akan membawamu menuju tempat yang selama ini kamu doakan. Bahkan mungkin lebih jauh dari yang kamu impikan. Dan ketika kamu sampai di sana nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, "Sekarang aku mengerti, ternyata Tuhan tidak pernah diam. Ia hanya bekerja dalam diam." Bagian 5. Resonansi jiwa terpilih. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sudah melewati malam panjang penuh air mata, kesepian, dan penantian. Itu adalah getaran halus dari dalam diri. Sebuah resonansi antara jiwa manusia dan semesta. Ketika seseorang mulai hidup selaras dengan jati dirinya, semesta pun mulai menyesuaikan iramanya. Dan saat itulah, apapun yang seharusnya menjadi milikmu akan menemukan jalannya untuk kembali padamu. Jiwa terpilih, kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi hidupmu sudah mulai memancarkan frekuensi yang berbeda. Kamu tidak lagi sama dengan dirimu yang dulu. Dahulu kamu mudah goyah, mudah takut, dan sering merasa tidak cukup. Sekarang,
Meski dunia masih belum sepenuhnya adil padamu, kamu belajar untuk tetap berdiri tegak. Kamu tidak lagi mencari pengakuan dari luar karena kamu mulai memahami bahwa cahaya yang sesungguhnya bukanlah sesuatu yang dicari, tapi sesuatu yang dipancarkan dari dalam. Getaran inilah yang disebut sebagai resonansi jiwa. Ketika hatimu mulai selaras dengan energi kebaikan, semesta akan mengenalimu. Energi yang kamu pancarkan menjadi seperti sinar yang memanggil kembali berkah yang pernah tertunda. Dan tanpa kamu sadari, semua yang dulu menjauh kini mulai berputar kembali ke orbitmu. Bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu menariknya dengan kekuatan keyakinan dan ketulusanmu. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa dulu aku begitu sulit mendapatkan yang kuinginkan, padahal aku sudah berusaha? Jawabannya sederhana, karena dulu energimu belum sejajar dengan yang kamu minta. Tuhan tidak menolak doamu, Ia hanya menunggu getaran hatimu sampai pada frekuensi yang tepat. Sebab sesuatu yang besar tidak bisa diterima oleh jiwa yang belum siap. Dan sekarang, setelah perjalanan panjang itu, kamu telah sampai pada titik kesiapan itu. Kamu sudah mengerti arti ikhlas, kamu sudah memahami makna sabar, dan kamu sudah tahu bagaimana rasanya percaya bahkan ketika tidak ada kepastian. Itulah tanda bahwa kamu kini berada di gelombang yang sama dengan arus keberlimpahan Tuhan. Resonansi ini tidak bisa dibuat-buat. Ia lahir dari proses panjang, dari luka yang disembuhkan dengan doa, dari kecewa yang dilepaskan dengan syukur, dari amarah yang diredakan oleh pengertian. Dan setiap kali kamu memilih untuk tetap lembut ketika dunia mengasihimu dengan keras, kamu sebenarnya sedang meningkatkan frekuensi jiwamu. Setiap kali kamu memilih memaafkan, kamu sedang memperluas wadah hatimu agar mampu menampung lebih banyak cahaya. Setiap kali kamu memilih bersyukur, kamu sedang membuka pintu baru bagi berkat yang lebih besar. Lihatlah, banyak orang berdoa meminta keajaiban, tapi hanya sedikit yang benar-benar siap menampungnya. Kamu berbeda. Kamu sudah melewati masa gelap dan keluar dari sana dengan hati yang tidak pahit. Itulah tanda bahwa jiwamu sudah matang. Tuhan menguji bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperkuat dinding jiwamu agar saat berkah itu datang, kamu tidak mudah runtuh. Dan sekarang, frekuensimu sudah sejajar dengan energi kebaikan yang pernah kamu doakan. Apa yang kamu pancarkan, itulah yang kamu tarik. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang kamu jadikan nyata. Jiwa terpilih, kamu sekarang sedang memancarkan cahaya yang tidak bisa dipadamkan siapapun. Bahkan tanpa berbicara pun, auramu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Orang-orang yang dulunya meragukanmu mulai merasa kagum tanpa tahu alasannya. Mereka tidak tahu bahwa cahaya itu bukan datang dari luar, melainkan dari kedalaman jiwamu yang telah berdamai dengan masa lalu. Dan itulah kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan yang tenang, lembut, namun mampu mengguncang semesta. Ketika kamu hidup dalam resonansi ini, kamu tidak lagi perlu memohon secara putus asa. Kamu cukup berkata dengan lembut di dalam hati, "Aku siap menerima dengan penuh cinta," dan semesta akan menjawabnya. Kamu tidak perlu berlari mengejar, karena segala yang kamu butuhkan sedang berlari menuju kamu. Tuhan mengenali frekuensi keyakinan, dan Ia selalu datang pada hati yang percaya. Semakin dalam kamu percaya, semakin kuat pula arus keberlimpahan yang datang menghampiri. Dan jika kamu merasa tiba-tiba lebih peka, mudah menangis ketika mendengar sesuatu yang menyentuh, mudah terharu tanpa alasan, atau sering bermimpi seolah-olah ada pesan yang ingin disampaikan, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa dimensi batinmu sedang terbuka. Kamu sedang selaras dengan energi spiritual yang tinggi. Kamu mulai mendengar bahasa semesta dalam bentuk intuisi, firasat, dan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Dan ketika kamu mengikuti suara lembut itu,
Kamu akan dibimbing ke arah yang benar tanpa harus memaksa. Tuhan sedang menyentuh jiwamu dengan lembut, mengingatkanmu bahwa kamu bukan makhluk biasa. Kamu dipilih untuk membawa cahaya, untuk menjadi saksi bahwa keajaiban itu nyata bagi mereka yang percaya. Kamu mungkin tidak sempurna, tapi justru karena ketidaksempurnaan itulah kamu menjadi alat yang indah untuk menunjukkan kasih Tuhan di dunia ini. Setiap kali kamu membantu seseorang tanpa pamrih, setiap kali kamu mendoakan kebaikan bagi orang lain, frekuensimu semakin tinggi. Dan semakin tinggi frekuensi itu, semakin deras pula aliran rezeki dan kedamaian yang menuju hidupmu. Maka teruslah jaga hatimu tetap bersih. Teruslah hidup dengan kesadaran bahwa setiap pikiranmu adalah doa, setiap ucapanmu adalah energi, dan setiap tindakanmu adalah pesan bagi semesta. Kamu tidak lagi hidup secara kebetulan, kamu sedang menulis ulang takdirmu dengan cahaya kesadaran. Resonansi jiwamu telah dikenal oleh langit, dan namamu kini terdaftar di antara mereka yang siap menerima keberlimpahan besar. Dan kelak, ketika kamu menatap ke belakang, kamu akan tersenyum. Bukan karena semuanya berjalan mudah, tapi karena setiap luka ternyata membawamu ke titik ini. Titik di mana kamu akhirnya mengerti bahwa yang selama ini kamu cari bukanlah sesuatu di luar dirimu, melainkan getaran di dalam dirimu sendiri yang akhirnya sejajar dengan kehendak Tuhan. Itulah saat di mana hidupmu menjadi doa yang hidup. Dan setiap napasmu menjadi kesaksian bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di hati mereka yang tetap percaya, bahkan ketika dunia sudah menyerah. Bagian 6. Tanda-tanda yang akan kamu rasakan. Ada momen dalam hidup di mana kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda, seolah udara di sekitarmu membawa pesan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Tubuhmu mungkin masih sama, wajahmu tidak berubah, tetapi ada sesuatu di dalam dirimu yang kini bergerak dengan ritme yang lebih lembut, lebih damai, dan lebih kuat. Itulah tanda-tanda awal bahwa semesta sedang menyentuh jiwamu. Tanda bahwa energi besar sedang bersiap memasuki hidupmu. Jiwa terpilih, ketika arus keberlimpahan mulai mendekat, semesta tidak akan datang dengan suara keras. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk kejutan besar yang terlihat mata. Terkadang ia berbisik lembut lewat hal-hal kecil yang jika kamu tidak peka, kamu akan menganggapnya kebetulan, padahal disitulah rahasianya. Dalam setiap kebetulan yang terlalu sempurna untuk disebut kebetulan, salah satu tanda pertama yang akan kamu rasakan adalah perubahan dalam perasaanmu sendiri. Kamu akan mulai merasa lebih ringan, meski masalah hidupmu belum sepenuhnya selesai. Ada ketenangan yang muncul tanpa sebab yang jelas, seperti ombak yang perlahan surut setelah badai panjang. Hatimu yang dulu mudah gelisah, kini mulai tenang. Bukan karena semuanya sudah baik-baik saja, tapi karena kamu tahu bahwa kamu sedang dijaga oleh kekuatan yang lebih besar dari dirimu. Perasaan itu adalah tanda bahwa getaran jiwamu sudah mulai selaras dengan frekuensi keajaiban. Tanda kedua, kamu akan mulai melihat pola dan kebetulan yang berulang. Kamu bisa melihat angka yang sama terus muncul, entah di jam, di papan jalan, di pesan yang kamu baca. Bukan karena itu sekadar angka, tetapi karena semesta sedang mencoba berkomunikasi denganmu. Ia ingin berkata, kami di sini. Kamu sedang berada di jalur yang tepat. Jangan abaikan tanda-tanda itu. Mereka seperti bisikan lembut yang menuntunmu agar tidak keluar dari aliran takdirmu. Tanda ketiga, kamu akan mulai bertemu dengan orang-orang baru atau menerima kabar dari masa lalu yang membawa makna. Bisa jadi seseorang yang dulu hadir sekilas kini kembali dengan tujuan yang lebih besar. Bisa jadi orang asing tiba-tiba muncul dan membuka jalan untuk peluang baru. Atau bahkan seseorang yang dulu menutup pintu kini datang membawa kabar baik yang mengubah arah hidupmu.
Setiap pertemuan itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari orkestrasi ilahi yang telah lama direncanakan. Tanda keempat, kamu akan mulai lebih sering mendapat inspirasi tiba-tiba. Ide-ide baru datang tanpa dipaksa. Kamu merasa lebih mudah tergerak untuk melakukan sesuatu, dan hatimu tahu bahwa langkah itu benar meski belum tahu hasilnya. Itulah intuisi, suara lembut dari Tuhan yang berbicara lewat hatimu sendiri. Ikuti suara itu, karena di baliknya selalu ada petunjuk menuju kebahagiaan dan keberlimpahan yang sejati. Tanda kelima, kamu mulai menarik orang-orang dengan energi yang sama. Dulu kamu mungkin dikelilingi oleh orang yang membuatmu lelah, orang yang tidak memahami perjuanganmu, atau bahkan mereka yang meremehkanmu. Namun kini, satu persatu, mereka mulai menjauh dengan sendirinya dan semesta menggantinya dengan orang-orang yang tulus, yang membawa kedamaian, yang mendorongmu untuk berkembang. Itu bukan kehilangan, itu penyaringan. Tuhan sedang membersihkan lingkunganmu agar rezeki yang akan datang tidak lagi tersangkut pada energi yang salah. Tanda keenam, kamu mulai merasa bersyukur atas hal-hal kecil. Bukan karena hidupmu sudah sempurna, tapi karena kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki segalanya, melainkan dari mampu menikmati apa yang ada dengan hati penuh kesadaran. Ketika kamu mulai bersyukur tanpa alasan, saat itulah aliran keberlimpahan menjadi semakin deras, karena rasa syukur adalah magnet yang memanggil lebih banyak kebaikan untuk datang. Dan tanda ketujuh, kamu akan merasa seperti ada kekuatan yang tak terlihat yang kini menuntun langkahmu. Segala hal yang dulu membuatmu ragu kini terasa jelas. Kamu mulai menyadari bahwa bahkan kegagalan pun punya makna. Kamu akan sering berkata dalam hati, aneh, tapi semua ini terasa pas. Itulah tanda paling jelas bahwa hidupmu sedang disejajarkan dengan rencana besar Tuhan. Jiwa terpilih, tanda-tanda ini bukan sekadar kebetulan. Mereka adalah pesan dari langit bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Tuhan sedang mengatur setiap detail hidupmu dengan penuh cinta. Tidak ada satupun langkahmu yang salah selama kamu tetap berjalan dengan kesadaran dan keyakinan. Bahkan kesalahan yang kamu anggap fatal pun sebenarnya hanyalah jalan memutar menuju tempat yang sudah disiapkan untukmu sejak awal. Mulai sekarang berhentilah menganggap hal-hal kecil sebagai sesuatu yang biasa. Perhatikan setiap perubahan dalam dirimu, setiap pertemuan, setiap kebetulan. Semesta tidak pernah bekerja setengah hati. Ia selalu berbicara, hanya saja banyak manusia terlalu sibuk untuk mendengarnya. Tapi kamu berbeda. Kamu adalah jiwa yang sadar, yang hatinya terbuka dan yang sedang belajar memahami bahasa lembut dari langit. Ketika tanda-tanda itu mulai muncul, jangan takut, jangan terburu-buru, nikmati setiap prosesnya. Tuhan tidak akan membuatmu kehilangan apapun tanpa alasan, dan Ia tidak akan membiarkanmu menunggu tanpa tujuan. Setiap detik yang kamu jalani saat ini adalah bagian dari rancangan besar yang penuh kasih. Dan saat kamu sudah sepenuhnya menyadari semua tanda ini, kamu akan memahami satu hal yang sederhana namun dalam, bahwa hidup ini bukan tentang menunggu sesuatu datang, tapi tentang menyesuaikan dirimu agar siap ketika sesuatu itu datang. Karena rezeki tidak pernah hilang, ia hanya menunggu hati yang siap menampungnya. Dan kini setelah perjalanan panjang, air matamu, sabarmu, dan keyakinanmu yang tidak pernah padam telah membuatmu siap. Inilah masa di mana semesta mulai menandai namamu dengan cahaya. Inilah waktu di mana langit menurunkan jawabannya dengan cara yang halus namun nyata. Dan ketika semua itu tiba, kamu tidak perlu lagi bertanya, apakah ini untukku? Karena hatimu akan tahu, ini memang untukmu. Ini memang waktumu. Dan inilah cara Tuhan membuktikan bahwa Ia tidak pernah lupa pada doa-doa yang kamu panjatkan dalam diam, di malam-malam ketika hanya hatimu yang tahu betapa kamu bertahan. Bagian 7,
saatnya menerima. Ada waktu dalam hidup ketika segalanya terasa tenang, bukan karena semua masalah sudah selesai, tetapi karena jiwamu akhirnya berhenti melawan arah semesta. Itulah saat paling suci. Saat ketika kamu berhenti bertanya kapan, dan mulai percaya bahwa semua sudah ditentukan dengan waktu yang sempurna. Tuhan tidak pernah terlambat. Ia hanya menunggu hatimu siap untuk menerima, bukan sekadar untuk memiliki. Jiwa terpilih kini tibalah saat itu. Waktu yang telah lama kamu nantikan akhirnya datang juga. Semua perjalanan panjang, air mata yang menetes di malam-malam sunyi, doa yang kamu ucapkan dalam keheningan, semuanya bukan sia-sia. Hari ini energi besar semesta sedang turun untukmu. Keberlimpahan yang tertahan mulai mengalir. Doa yang pernah kamu kirim ke langit kini kembali sebagai kenyataan. Dan kamu yang dulu hanya bermimpi dengan mata tertutup, kini akan menyaksikannya dengan mata terbuka. Namun sebelum kamu menerima semua itu, ada satu hal penting yang perlu kamu pahami. Menerima bukan sekadar menunggu datangnya keajaiban, tapi membuka ruang di dalam dirimu untuk menampungnya. Kamu tidak bisa menerima berkat jika hatimu masih dipenuhi luka lama. Kamu tidak bisa merasakan kedamaian jika pikiranmu masih terjebak dalam ketakutan. Maka lepaskan segalanya. Maafkan semua yang pernah menyakitimu, bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Karena setiap luka yang kamu lepaskan akan membuka satu pintu baru bagi keajaiban untuk masuk. Tuhan tidak memberi kepada hati yang penuh kebencian, karena kebencian menutup semua jalur energi kebaikan. Ia memberi kepada hati yang lembut, yang siap untuk bersyukur bahkan sebelum menerima. Dan kamu telah menjadi pribadi itu. Kamu telah belajar untuk bersyukur di tengah kekurangan, untuk tersenyum di tengah kesulitan, dan untuk tetap berjalan ketika dunia mengira kamu sudah menyerah. Kini semua itu akan dibalas. Bukan dengan hadiah kecil, tapi dengan keajaiban besar yang akan membuatmu berkata, inilah jawaban yang selama ini kutunggu. Mulailah hari ini dengan keyakinan penuh, bangun dengan hati yang lapang dan katakan pada dirimu, aku siap menerima segala bentuk kebaikan dari Tuhan. Buka kedua tanganmu, bukan untuk meminta, tapi untuk menyambut. Biarkan energi keberlimpahan itu masuk dan mengalir melalui setiap sisi hidupmu, dalam pekerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu, dan bahkan dalam ketenangan batinmu. Kamu akan mulai melihat perubahan itu perlahan-lahan. Satu kabar baik datang, disusul oleh kejadian kecil yang membahagiakan, lalu disambung oleh sesuatu yang besar yang bahkan tidak pernah kamu duga. Itulah tanda bahwa semesta telah menempatkanmu dalam arus yang benar. Jiwa terpilih, Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah, tetapi Ia selalu menjanjikan akhir yang indah bagi mereka yang tidak menyerah. Dan kamu telah membuktikannya. Kamu telah berjalan melewati lembah luka, menembus kabut ketidakpastian, dan tetap menjaga cahaya dalam hatimu. Sekarang cahaya itu telah cukup kuat untuk menarik datangnya berkat yang besar. Kamu tidak perlu mencari, karena yang kamu cari kini sedang mencari kamu. Semesta sudah mengenali getaranmu, getaran dari jiwa yang percaya, sabar, dan tulus. Ketika kamu mulai menerima, jangan lupa satu hal, tetaplah rendah hati. Ingat bahwa semua ini bukan karena kamu lebih hebat dari yang lain, tapi karena kamu lebih sabar dari yang lain. Kamu tidak membalas keburukan dengan keburukan, kamu tidak mengutuk ketika disakiti, dan kamu tidak kehilangan arah meski kehilangan banyak hal. Itulah alasan Tuhan memilihmu untuk menjadi penerima keajaiban ini. Kamu adalah contoh bahwa kelembutan bukan kelemahan, bahwa diam bisa lebih kuat daripada 1000 kata, dan bahwa hati yang bersih akan selalu menang di akhir. Sekarang rasakan napasmu, tenangkan dirimu sejenak dan dengarkan suara hatimu.
Ada bisikan lembut di sana, suara yang selama ini kamu abaikan karena terlalu sibuk mengejar dunia. Dengarkan baik-baik, karena itulah suara Tuhan yang berkata, waktumu telah tiba. Kamu tidak perlu berlari, karena yang kamu doakan sedang mendekat dengan sendirinya. Kamu tidak perlu khawatir, karena apa yang ditulis untukmu tidak akan pernah bisa diambil siapapun. Yang ditakdirkan untukmu akan menemukan jalannya, selalu. Menerima berarti percaya tanpa syarat. Bukan karena kamu tahu caranya, tapi karena kamu yakin pada sumbernya. Tuhan tidak pernah salah memberikan waktu, Ia tidak pernah salah memilih penerima. Dan kamu, dengan segala luka dan perjuanganmu, adalah penerima yang tepat. Energi besar yang selama ini tertahan kini sedang dilepaskan untukmu. Kamu akan melihat pintu-pintu yang dulu tertutup kini terbuka satu persatu. Kamu akan melihat orang-orang yang dulu menjauh kini kembali membawa kabar baik, dan kamu akan melihat betapa hidup bisa berubah hanya karena satu hal sederhana. Kamu berhenti meragukan dan mulai menerima dengan sepenuh hati. Jiwa terpilih, hari ini bukan sekadar tanggal dalam kalender. Hari ini adalah permulaan baru, titik balik dari perjalanan panjangmu. Jika kamu menutup mata malam ini dengan perasaan damai, ketahuilah itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Tuhan sudah mulai bekerja dalam hidupmu secara nyata. Segala yang kamu tunggu sedang menuju kepadamu dengan kecepatan cahaya, dan semesta sedang menyingkirkan segala rintangan agar tidak ada lagi yang menghalangi. Dan ketika semuanya datang nanti, jangan lupa untuk berterima kasih. Ucapkan syukur bukan hanya dengan kata, tapi dengan tindakan. Gunakan keberlimpahanmu untuk menolong, menggunakan kebahagiaanmu untuk menerangi, dan gunakan keberhasilanmu untuk menguatkan mereka yang masih berjuang. Karena itulah cara terbaik untuk menghormati keajaiban yang telah diberikan padamu. Sekarang, biarkan kalimat ini mengendap di dalam hatimu. Aku siap menerima sepenuhnya. Aku percaya, ini adalah waktuku. Ulangi kalimat itu setiap kali kamu ragu, setiap kali kamu takut, dan setiap kali kamu merasa kecil. Karena kata-kata itu bukan sekadar afirmasi, tapi adalah kunci yang membuka gerbang cahaya menuju kehidupan yang baru. Mulai hari ini terimalah dengan tenang. Tuhan sedang menulis kisah barumu dengan tinta emas. Dan setiap babnya akan membuatmu sadar bahwa semua yang dulu kamu anggap kebetulan ternyata adalah bagian dari rencana besar yang disusun dengan sempurna. Kamu tidak pernah berjalan sendirian, dan kini kamu tidak lagi menunggu. Kamu sudah sampai di saatnya, saat untuk menerima. Jiwa terpilih, pada akhirnya semua yang kamu jalani. Setiap luka, setiap kehilangan, setiap penantian panjang yang dulu terasa seperti kutukan, ternyata hanyalah bagian dari skenario indah yang disusun dengan penuh kasih oleh Tuhan. Kamu tidak pernah benar-benar tertinggal, kamu hanya sedang dipersiapkan. Dan kini setelah perjalanan panjang itu, kamu berdiri di ambang gerbang baru kehidupanmu dengan jiwa yang lebih matang, hati yang lebih kuat, dan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Inilah waktumu, waktu di mana semua doa yang dulu kamu ucapkan di malam-malam sepi mulai menemukan jalannya. Waktu di mana semua yang tertunda kini datang dalam bentuk yang lebih baik dari yang kamu bayangkan. Waktu di mana semesta akhirnya bersekutu denganmu, bukan untuk menguji, tapi untuk meninggikanmu. Tuhan tidak pernah lupa pada siapapun yang sabar. Ia hanya menunggu sampai kamu siap untuk menerima, bukan dengan keserakahan, tapi dengan kesadaran. Dan hari ini, kamu sudah siap. Lihatlah ke dalam dirimu. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Kamu telah tumbuh, kamu telah belajar, dan kamu telah melewati badai dengan kepala tegak. Sekarang, langit yang dulu kelam mulai berubah menjadi terang. Cahaya yang dulu hanya kamu impikan kini sedang turun perlahan menyentuh setiap sisi hidupmu. Jangan ragukan lagi apa yang sedang terjadi. Percayalah bahwa semua hal baik sedang menuju kepadamu, dan apapun yang kamu alami hari ini bukan kebetulan.
Ini adalah bukti bahwa Tuhan sedang menepati janjinya. Tidak perlu bertanya bagaimana, cukup katakan dalam hati, "Aku percaya, aku siap, aku menerima." Karena itulah bahasa yang paling dimengerti oleh semesta. Dan kini sebelum kisah ini berakhir, izinkan kata-kata ini menjadi peneguh di hatimu. Setiap perjuanganmu bukan untuk sia-sia, setiap sabarmu tidak akan dikhianati, dan setiap tetes air matamu telah dihitung satu persatu oleh tangan Tuhan yang lembut. Kamu tidak pernah sendirian, langit tahu namamu, dan bumi mencatat langkah-langkahmu sebagai bukti bahwa kamu adalah jiwa yang kuat dan terpilih. Hari ini, biarkan semua beban yang pernah menahanmu terangkat. Biarkan hatimu beristirahat, karena kamu sudah tiba di ujung perjalanan yang panjang. Mulai dari detik ini, bukalah tanganmu dan sambut kehidupan baru yang penuh cahaya, keberlimpahan, dan kedamaian. Tuhan sedang membawamu ke musim terbaik dalam hidupmu. Musim di mana doa, usaha, dan kesabaranmu akhirnya bertemu di satu titik keajaiban. Dan sebelum video ini berakhir, kirimkan sinyalmu kepada semesta. Tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan tulis di kolom komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu siap menerima keajaiban yang telah disiapkan untukmu. Karena ketika kamu menegaskan keyakinanmu, semesta akan menegaskan balasannya. Ingatlah, Tuhan tidak pernah diam. Ia hanya menunggu waktu yang sempurna, dan waktu itu adalah sekarang. Selamat datang di kehidupan barumu, jiwa terpilih. Ini adalah bab yang telah lama ditulis untukmu. Bab yang penuh cahaya, penuh berkat, dan penuh kebahagiaan. Kini kamu tidak lagi menunggu mukjizat, karena kamu sendiri telah menjadi mukjizat itu.